Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ? Ketemu lagi dalam UMJ Talks bersama saya Vini Auliani. Seperti biasa saat ini saya berada di lantai 5 Gedung Rektorat UMJ, di mana dalam UMJ Talks ini kita akan membahas seputar kehidupan mahasiswa dan mahasiswi UMJ seperti mahasiswa berprestasi, bisnis mahasiswa dan juga kegiatan kemahasiswaan. Seperti apa? Langsung saja kita bahas kali ini dengan tema yang muda berprestasi, menginspirasi melalui video Islami. Sudah ada narasumber kita kali ini, yaitu ada Puja Hartuti dari Fakultas Agama Islam dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan juga ada Mulyo Wibowo atau biasa disapa Wibi dari Fakultas Agama Islam juga dari jurusan KPI UMJ. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Halo Puja dan juga Wibi. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kakak sehat, Kak? Sehat juga, alhamdulillah. Makasih banyak Puja dan juga Wibi bisa menyempatkan waktu untuk sharing-sharing nih sama teman-teman sobat unggul UMJ dan juga pemirsa TVmu. Nah, jadi Puja dan Wibi ini nih bikin video Islami ya. Iya. Dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Tapi kebetulan juga jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Iya, gitu. Boleh cerita juga nih, kenapa sih Puja nih tertarik untuk membuat video Islami gitu? Apa motivasi dan alasannya? Boleh dari Puja dulu, setelah itu nanti Wibi juga kasih tahu ya. Oke. Mungkin salah satu alasan pertama Puja kenapa tertarik mengikuti lomba video Islami ini karena background kita yang pertama dari komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, dari video, dari lomba-lomba kayak gini tuh apa ya, kayak oh ini nih kesempatan kita untuk secara tidak langsung kita tuh mensyiarkan nilai-nilai Islam melalui mengikuti lomba seperti ini, Kak. Jadi seperti itu kalau alasan Puja kenapa mengikuti lomba video Islam ini. Baik, karena relate ya, kebetulan juga jurusannya kan komunikasi penyiaran Islam, jadi ini bisa berdakwah lewat video betul. gitu. Kalau Wibi gimana? Oke, kalau aku tuh hampir nggak jauh beda ya sama Puja. Cuman kan karena kita dari prodi dakwah juga, dan juga di situ kita ada media visual juga dan audio. Jadi kita mengimplementasikan itu melalui dakwah, melalui video. Karena menurut kita itu kayak lebih mudah gitu loh daripada kita kayak berdakwah di masjid ataupun di mana. Karena kan kalau di video itu tergantung dari kitanya gimana mau ngapain aja, terserah kita dong kayak gitu. Nah itu tuh lebih apa ya, lebih enjoy jadinya kayak gitu. Jadi itulah membuat kita semakin semangat kayak gitu. Karena lebih menarik ya. Audiens juga, audiens tarik. Apalagi gitu sekarang zamannya audio visual gitu kan. Semuanya serba maunya yang visual, yang nonton. Kalau dengerin ya bagus sih, misalnya dengerin ceramah bagus, tapi ini lebih menarik nih kalau lewat video gitu ya. Nah, lomba yang kamu ikuti apa? Karena raih juara ya? Juara berapa tuh Puja kemarin kita meraih juara 3, Kak. Juara 3, alhamdulillah. Pada acara Gebyar FAI UHAMKA. Oh, Gebyar FAI UHAMKA. Yang diadain oleh UHAMKA. UHAMKA, lintas kampus ya? Iya, kemarin ada beberapa kampus juga yang ikut, UIN, IIKI, PT IKI. Kita semua bergabung di situ, Kak. Oke, nah temanya apa tuh? Kemarin bikin videonya? Kemarin kebetulan kita sama teman-teman itu bikin tema kejujuran. Nah, jadi kita bikin video tema kejujuran yang relate dengan kegiatan kita di kampus. Kayak kan misalnya kita organisasi, ada uang kas gitu. Nah, di situ tuh salah satu teman kita tuh yang pengurus itu tuh dia makan tuh uang kasnya, dia pakai gitu untuk keperluan pribadinya dia. Nah, di situ tuh pokoknya harus nonton nih videonya teman-teman. Menarik banget soalnya. Berarti satu kelompok nih ya? Iya, satu kelompok. Wibi sama Puja. Satu kelompok ada berapa orang tuh? Kemarin itu kan satu kelompok itu kita ada berlima kalau nggak salah. Berlima. Berempat talent, satu itu kameramen sekalian editor kayak gitu. Berempat talent, satu kameramen sekalian editor. Iya, betul. Baik, berarti Puja sama Wibi ikutan jadi talent nih? Iya. Ikutan jadi talent, asik. Boleh cerita Puja jadi apa tuh kemarin? Kemarin itu Puja tuh sebagai dosen di situ, Kak. Puja sebagai dosen yang kayak ngasih tahu nih ke teman-teman mahasiswa bahwasanya kalau kita lagi ujian kita tidak boleh mencontek gitu. Terus Puja juga mengarahkan kepada teman-teman kalau ada masalah itu harus diselesaikan kayak gitu, Kak. Kalau Wibi? Kalau Wibi sendiri kemarin itu menjadi calon ketua organisasi gitu. Nah itu juga memberikan apa ya, arahan juga ke teman-teman juga
bahwa kejujuran itu sangatlah penting kayak gitu. Karena amanah itu kita memberikan orang itu amanah yang gimana ya? Gak bisa semua orang itu mengemban amanah gitu. Karena jika kita sudah memberikan amanah, berarti kita percaya dengan orang itu kayak gitu. Nah, di sebuah video itu mengajarkan bahwa amanah itulah sangatlah penting untuk kita semua. Karena amanah itu mahal dan tidak semua orang yang bisa mencapainya seperti mencapainya, itu. iya. Jadi amanah itu harus betul-betul diemban dengan baik gitu ya. Benar. Baik. Ini memang tema besarnya lomba di UHAMKA itu tuh apa tuh kemarin? Pokoknya dikasih tema itu video Islami yang penting, yang bernuansa Islami gitu. Jadi kita tertarik nih, oh kayaknya ini nih yang bagus. Terus relate juga dengan keadaan kita sebagai seorang mahasiswa gitu loh, Kak. Baik ya. Nah itu kan berarti ada alur ceritanya tuh. Alur ceritanya tuh kalian dapat referensi dari mana atau memang terinspirasi aja gitu, kepikiran aja nih kejujuran bagusnya terus dikembangkan atau gimana? Sebenarnya Hamin 1 sebelum kita lomba itu aku udah berbincang juga sama kameramen plus editornya, mau ngucapin juga kepada saudara Bara yang udah jadi kameramen plus editor. Nah di situ kita ngerancang nih kira-kira apa sih yang bagus untuk video Islam ini tapi yang menarik gitu loh. Nah di situ kita kepikiran, oh ini aja nggak sih, kan kita sebagai mahasiswa misalnya kita lagi ujian gitu kan, biasanya ada yang mencontek gitu kan, terus organisasi gitu kan, kita harus jujur, amanah gitu. Ya udah di situ kita bikin konsep, akhirnya besoknya kita tag langsung gitu kan. Jadi berapa lama tuh kamu persiapannya? Persiapannya 3 hari. 3 hari. Hamin 1 bikin konsep, Hamin 2 nge-tag video, terus Hamin 3-nya editing. Langsung cepat kirim. Ya? Iya. Soalnya yang editor juga keren banget, kayak udah handal gitu dia, Kak. Udah biasa kalau. Baik. Nah, editornya itu 5 orang ini kalian teman satu jurusan semua? Iya, satu kelas. Satu kelas. Berarti langsung yang nggak pakai latihan, yang H-2 langsung tag gitu? Iya, langsung kita arahin, nanti kamu kayak gini, langsung tag. Langsung tag gitu. Baik. Nah penilaiannya apa aja memang ketika ikut lomba itu? Kemarin penilaiannya dari kesesuaian tema, terus durasi waktu, terus apalagi ya Kak? Kemarin tuh angle juga tuh kita kan harus ngepas nih gimana kita ngambil angle-nya juga, kira-kira dari menarik juga gak? Kayak gitu. Tapi memang di jurusan KPI ini diajarkan itu? Iya, diajarin semua. Kayak dari apa tuh, kalau dari segi pendakwah lewat video ataupun dari segi kameramen juga? Kamera angle kita diajarin juga kayak cara ngeteknya nih gimana nih biar bagus gitu. Terus berdakwah juga kayak nilai-nilai Islami selalu diajarkan di KPI itu. Gitu ya, Wibi gimana? Iya, kita kan juga ada beberapa mata kuliah itu kita mengajarkan apa sih audio itu, bagaimana cara biar kita nggak noise, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Dan juga kita juga diajarkan sebagai editor itu seperti apa gitu. Dan juga kita sudah belajar juga kalau kita sebagai talent, apakah kita harus yang kita lakukan seperti itu. Jadi kemarin itu kan emang singkat banget ya, makanya langsung satu langsung jadi gitu. Sehari pun hari ini shoot, malamnya edit, besoknya udah jadi kayak gitu. Karena udah kayak udah biasa gitu lah ya. Itu berapa menit total videonya? Kemarin tuh berapa ya? Kemarin tuh 3 menit kalau nggak salah. Soalnya ada menarik ya, 3 menit persiapannya singkat. Dan dalam waktu 3 menit itu harus bisa menyampaikan pesan ya, dari awal, terus dari permasalahan, klimaksnya, sampai akhirnya nih message-nya nih gitu, apa gitu. Nah ini menarik sekali, kita ingin tahu juga seperti apa sih hal yang berkesan dan juga tantangannya, tapi simpen dulu ya, kita mau bahas setelah yang berikut ini. Pemirsa dan Sobat Unggul TV UMJ, juga pemirsa TVmu, kita balik lagi di UMJ Talks kali ini dengan tema yang muda, yang berprestasi, menginspirasi lewat video Islami. Masih bersama dengan Puja dan juga Wibi yang baru aja ini meraih prestasi, meraih juara 3 ya, lomba video Islami. Nah, untuk tema dan juga untuk informasi mengenai lomba video Islami ini nih, awal mulanya nih yang tahu nih siapa nih? Apakah dari Puja dan juga dari Wibi? Dan apa nih, kan tadi Puja udah menjelaskan di awal kalau emang senang bikin video gitu, tapi ketika ini ada lomba nih informasinya tahu dari mana dan apa yang bikin kalian nih semangat gitu untuk bisa memotivasi untuk ikutan yuk lomba gitu? Iya, mungkin dari aku dulu dari ya Kak. Dulu, silakan. Informasi ini pertamanya di-share sama temen, katanya, Kak ini nih ada informasi lomba di UHAMKA, kalau kakak berminat boleh nih daftar aja gitu kan. Oh
iya nih kata aku, video Islami gitu kan. Nah aku tuh inget juga tuh teman-teman tuh sering ngomong, Ja pengen deh ikut lomba juga. Oh ayo kata Puja, tapi awalnya Puja tuh bingung juga Kak. Lomba apa ya yang bisa kayak bareng-bareng. Puja tuh pengen juga kayak diucapin selamat dan sukses sama teman-teman gitu loh. Ada fotonya gitu kan dipajang gitu kan. Nah akhirnya Puja kepikiran nih buat ngajak teman-teman mengikuti lomba video Islami ini. Nah akhirnya kita bikin tuh berembuk sama teman-teman, akhirnya kecapaian. Yang pengennya awalnya diucapin selamat dan sukses tadi akhirnya kecapaian. Ya, alhamdulillah. Jadi motivasi awalnya tuh pengen nih bareng-bareng diucapin selamat dan sukses, tapi jangan sendirian, bareng-bareng biar nanti bikinnya juga lebih enak ya sama-sama gitu. Baik, kalau Wibi gimana? Yang mau motivasi apa nih? Berarti diajakin sama Puja ya? Diajakin sama Puja. Nah, gimana? Kalau aku sendiri emang dari awal tuh emang pengen banget lomba gitu kan, karena juga aku juga gimana ya, iri dalam kebaikan kan boleh ya maksudnya. Makanya aku iri banget sama Puja, itu salah satu gimana ya, temen hebat lah bisa dibilang. Dia tuh sering lomba-lomba dan juga menang gitu kan. Maksudnya aku tuh juga mau gitu loh, masa iya dia bisa kita nggak bisa gitu loh. Makanya selalu bilang, Ja mau dong ikutan. Akhirnya kemarin ada lomba buat video, akhirnya dia ngajak, Bi ayo lomba yuk kayak gitu. Lomba apa? Lomba buat video Islami. Oh ayo kalau gitu. Ya udah langsung tuh kan kita langsung ngebuat. Nah itu tuh bikin semangat aku buat ikut lomba selanjutnya lagi kayak gitu. Baik, jadi itu motivasinya ya. Iya. Nah, ketika kalian buat video, tadi kan kalian bilang waktunya tuh singkat ya, 3 hari gitu kan. Iya. Nah, ini tahapan-tahapannya itu apa aja dan yang paling susah atau yang paling penting tuh yang mana sih? Boleh dari Puja dulu. Kan waktunya itu kita tuh dikejar deadline tugas gitu kan ke kegiatan organisasi, tapi kita mau nyelingin waktu buat ikut lomba gitu kan. Apalagi ini lomba video yang harus ada editing gitu kan, nge-take, nge-shoot gitu kan. Nah di situ kita, kalau menurut Puja yang paling kendala itu di situ kan Puja sebagai talent, sebagai dosen gitu kan Kak. Nah ada beberapa kata yang harus Puja ucapkan, terus message yang harus Puja sampaikan. Nah di situ tuh karena kita tuh hari keduanya tuh langsung nge-take. Jadi kita di situ harus improve, dibaca bentar nih kayak pesannya nanti Puja ngomong ini ya. Nah di situ tuh Puja kayak harus berulang kali biar pas waktu ngetek tuh tersampaikan gitu ya. Gitu Kak. Di situ sih rada kendala kalau menurut Puja. Yang bikin skripnya siapa? Kalau yang bikin skripnya kemarin tuh Puja sama yang si editor. Editor itu. Oh jadi yang ide ceritanya Puja sama editor ya. Iya. Kalau Wibi gimana? Kendalanya yang lumayan nih apa? Kalau kendalanya kan waktu kemarin emang juga dadakan ya, maksudnya tiba-tiba, Bi ayo ikutan mau nggak lomba? Oh iya mau gitu. Oh iya sebagai apa? Sebagai talent. Nah sebagai talentnya apa? Oh ketua organisasi, oke gitu. Ya udah aku langsung improve aja tuh kan sebagai organisasi itu seperti apa kayak gitu. Dan juga di situ kan awalnya kita kan emang di dalam kelas ya, habis itu kan keluar. Nah itu sebagai ketua itu kan memberikan contoh dan memberikan masukan yang baik kayak gitu. Makanya Wibi tuh berusaha apa nih yang bisa kita ambil pelajaran dari organisasi gitu, dan sebagai ketua tuh apa kayak gitu. Dan juga alhamdulillah sih kemarin tuh kendalanya cuman sedikit aja sih, kadang nggak inget sih kata-katanya aja. Tapi alhamdulillah semua itu lancar. Akhirnya kita bisa selesai untuk mengikuti lombanya tersebut. Selesai ya, iya. Alhamdulillah, iya. Nah, itu berarti banyak improvisasi ya? Iya, banyak. Kalian ketika itu dikembangkan lagi dari naskahnya gitu kan? Mendadak pakai gitu bahasa sendiri gitu ya, bahasa percakapan sendiri gitu. Nah, dari kesemuanya itu menurut kalian tuh yang paling penting apa sih untuk kita buat video Islami gitu? Apakah semua elemen, tahapan itu penting semua? Yang menentukan nih video Islami ini bagus nih, apakah dari editingnya atau apa gitu? Kalau menurut Puja semua elemen itu penting Kak. Mulai dari audio, visual, terus yang penting tuh pesan yang kita ingin sampaikan tadi tuh tersampaikan. Jadi kita tuh bener-bener kalau bikin video itu tuh audiens tuh harus paham. Oh ini nih maksud dari si editor ini gitu. Kalau menurut Puja semua elemen itu penting. Wibi gimana? Iya, kalau maksud Wibi sendiri itu semuanya tuh emang penting banget karena dari video itu kita kan menyampaikan ya, gitu, menyampaikan melalui audio dan visual, dan makanya dari itu kita harus menekankan apa poin-poin terpenting dari video tersebut. Video Islamiyah berarti apa nih?
Dari judulnya, dari isinya, iya, dan gitu juga dari cara pengambilan itu juga sangatlah penting kayak gitu. Ngambilnya di mana sih? Tempat syutingnya di mana tuh? Di sekitaran fakultas kemarin tuh, Kak. Oh, Fakultas FAI. Iya. Berarti aman ya, nggak jauh-jauh ya? Iya. Habis kuliah, kampus langsung itu dong, Iya. langsung BTK. Iya. Ini klimaksnya apa sih, permasalahan yang ada di video ini apa tuh? Boleh di-spill nggak apa-apa ya? Iya. Nanti mudah-mudahan tayang juga di TV-mu videonya. Iya, Kak. Kemarin itu klimaksnya itu emang dari awal itu kan ada satu orang yang kayak bener-bener udah selalu ada masalah gitu, Kak. Mulai dari di kelas dia selalu mencontek, terus pas di organisasi dia apa ya, makan uang organisasi kemarin ya, Wit, ya. Iya. Kepake itu sama dia, akhirnya ricuh tuh organisasinya kan, uangnya mau dipakai tapi dipakai sama dia gitu kan. Nah di situ tuh titik klimaksnya tuh, jadi kayak ada problem yang gede gitu loh, Kak, yang harus diselesaikan gitu. Itu titik klimaksnya. Jadi ada talent yang tokoh ataupun karakter yang harus dibantu nih untuk dia punya nilai kejujuran seperti itu ya. Kalau Wibi mungkin mau nambahin? Iya juga sih, karena kan apa ya, dari video tersebut kan klimaksnya tuh orangnya itu kan emang dari awal emang masa tadi sama Puja bilang ya. Nah makanya dari situlah kita harus memberikan kepada para penonton tuh bahwa kejujuran itulah sangatlah penting, dan juga janganlah apa ya, menyalahgunakan amanah tersebut kayak gitu. Dari awal yang mau udah salah dia mencontek, yang kedua tidak mengemban amanah dengan baik. Nah maka dari itu kita harus memberikan bener jalan yang lurus nih, bahwa ini salah, ini bener kayak gitu. Jadi klimaksnya itu bener-bener dapatlah di video itu. Dapat di video itu ya. Baik. Nah, kita mau tahu juga nih gimana akhirnya si karakter itu tuh sadar nih harus bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Tapi kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UMJ Talks. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa TVmu dan Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih masih bersama kami di UMJ Talks. Kita lanjut kembali bersama dengan Puja dan juga Wibi, bincang-bincang tentang berdakwah melalui video Islami. Nah, tadi Puja udah cerita ini, kalau Puja dan juga Wibi serta teman-temannya buat cerita tentang kejujuran ya. Dimana tuh problemnya adalah ada satu karakter yang, aduh ini dia bermasalah ya, klimaksnya itu. Nah, akhirnya nih dia sadarnya nih gimana nih hidayahnya, mungkin bisa di-spill gitu kan, dan gimana juga cara memasukkan nilai-nilai dakwah di video itu tuh, gimana Puja? Iya, mungkin kemarin tuh kan ada salah satu tokoh yang dia tuh memiliki banyak permasalahan gitu, Kak. Nah di situ masuklah, di situ apa, tema dakwah kita tuh harus kita masukin di situ tuh. Nah jadi saya berperan sebagai seorang dosen. Saya mengirimkan pesan ke dia. Saya berpesan ke salah satu tokoh ini bahwasanya kita itu kan sebagai umat muslim harus kulil haqqa walau kana murron. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Jadi nggak apa-apa kita walaupun abis itu dimarahin, yang penting kita berkata jujur. Nah di situ kita mengarahkan dia agar supaya lebih baik, tidak tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu, Kak. Baik, jadi masuklah itu dakwahnya ya, di situ secara tuh halus dan juga asik gitu ya, dan ngena jadinya di karakter itu lewat video itu. Dari Wibi gimana? Kalau aku dari sendiri itu emang kan dia ini kan bermasalah banget ya. Nah makanya dari itu aku ngasih tahu kalau itu tuh harus jujur. Jangan kita dari kesempatan ini jadi nggak jujur kayak gitu. Karena kan nggak jujur aja kan itu kan udah dosa ya, maksudnya. Apalagi bohong, sampai nggak jujur, bohong kayak gitu. Sampai dia juga menyalahgunakan amanah kayak gitu. Kan itu apa ya, dosanya mencuri juga jadinya kan. Iya mencuri juga, ya 2 kali lipat lah dosanya kan jadinya. Nah aku juga udah ngasih tahu kalau menjadi seorang muslim itu harus jujur, harus amanah gitu, karena nggak semua orang kan bisa mengemban amanah tersebut, aku gituin. Jadi baik. Iya baik, disitulah masuk pesannya ya, melalui teman yang seumuran sebagai ketua organisasi menyampaikan pesan-pesan itu tadi. Baik, nah kejadian lucu atau berkesan atau menarik nih ketika kalian syuting lah ya, syuting video gitu, ada nggak sih kalau misalnya yang salah-salah atau yang aduh apa begitu yang lucu gitu, dari Puja dulu? Oh iya, kemarin itu kejadian lucu itu
itu Kak, pas kita kan udah terakhir nih, segmen terakhir, udah capek gitu kan, udah mau sore juga gitu. Nah udah itu juga udah berapa kali retake, soalnya salah mulu, penyampaian pesannya salah gitu kan. Akhirnya ini yang terakhir bener-bener udah lama tuh kita nge-shoot videonya, tiba-tiba ada temen kita yang dari belakang itu langsung ngeblocking, kalian lagi ngapain? Dia nggak tahu tuh kalau kita lagi syuting video. Lah ya kata kita, Allah, ya. ya Allah kita lagi syuting, mana itu udah panjang banget kan Kak videonya kan. Jadi ya Allah kata dia, maaf ya nggak tahu, kayak mau kesel ya gimana. Jadi harus di-cut gitu Iya, ya. harus di-cut, ngulang lagi akhirnya Kak. Ini ngulang lagi yang scene ngulang lagi. adegan terakhir itu dari awal lagi jadinya. Dari awal lagi, padahal kan itu titik dimana kita menyampaikan pesannya ya, Nah kan itu kan banyak tuh kata-kata yang harus kita hafalin di situ kan Kak. Akhirnya ngulang lagi, ya Allah kata Ya kita. Allah, itu baru benar-benar ujian kesabarannya ya. Itu mana udah capek kan. Bener-bener ya. Bibi gimana? Iya sama kan aku, dan itu tuh aku yang megang padahal. Kamera tuh aku yang megang, aku yang nge-shoot. Oh gantian Bibi yang Iya, nge-shoot. aku yang nge-shoot jadi gantian. Aku udah pegang nih, gitu kan, udah megang, udah lumayan lama nih. Aku udah notice kan, nih tiba-tiba dari belakang talent tuh jalan nih. Pas jalan, kok lama-lama ngedeket. Aku pikir tuh kayak cuma ngelewatin doang kan, Kayak cuman ngasih kode jadi susah gitu ya. Nah, pas aku gitu, aduh jangan ngeblocking, bener-bener aja tiba-tiba dia langsung ngeblocking gitu loh, langsung ke depan kamera. Ngeblocking depan kamera. Aku tuh jelas-jelas tuh kamera begini loh depan dia, dia dari belakang begini, aduh ya Allah, bener-bener langsung ngeblocking gitu kan, aku jadi gitu deh, Langsung sabar, jadi sabar, iya langsung kan. emangnya. Udah gitu kan kondisi juga udah mendung, udah mau hujan kayak gitu. Baik ya, itu tapi jadi hal yang berkesan ya, Iya, jadi berkesan kenangan banget. lucu ya, jadi pembahasan juga sama teman-teman. Baik. Nah kalau dari dukungan kampus gimana nih ketika kalian ikutan lomba ini? Apakah kasih tahu juga ke dosen misalnya gitu? Gimana? Kalau ini kan improve dari diri kita sendiri gitu Kak, dari teman-teman juga. Nah awalnya kita emang nggak ngasih tahu dari fakultas ataupun prodi, tapi fakultas dan prodi kita tuh selalu mendukung dan mensupport. Jadi kalau kita kayak tahu nih info kalau kita tuh menang gitu, langsung Kak dari Kaprodi tersendiri langsung ngasih ucapan selamat, terus kita dibikinin pamflet di fakultas gitu. Itu yang bikin kita tuh kayak waduh disupport banget nih gitu kan sama fakultas, sama Kaprodi gitu. Baik, jadinya membanggakan ya. Iya. Iya. Kalau teman-teman sendiri, Puja selain kuliah ikut UKM atau apa gitu kegiatan lain? Iya, kita mengikuti berbagai organisasi, salah satunya KPM. KPM apa singkatannya tuh? Korps Protokoler Mahasiswa. Oh, Korps Protokoler Mahasiswa. Kalau Wibi ikut apa? Kalau aku juga, aku ada beberapa ya dari ini. Yang pertama ada Tapak Suci, yang kedua ada KPM juga gitu. Jadi kita satu organisasi juga sebenarnya. Satu organisasi Iya. juga ya. Tapi sama Tapak Suci juga. Oh enggak, Tapak Suci Tapak enggak, Suci aku enggak? doang. Oh, iya. Tapi KPM kita satu Iya, organisasi. maksudnya si Wibi sama Tapak Suci juga sama KPM ya? Iya. Protokoler mahasiswa gitu. Nah, Wibi ngatur waktunya gimana sama tugas-tugas kampus? Ikut Kalau- 2 kegiatan mahasiswa gitu. Kalau aku sendiri kan emang kita kan udah dijadwalin ya. Kalau buat latihan kayak gitu. Untuk Tapak Suci sendiri aku kan setiap minggu itu diselang-seling. Jadi Senin latihan, Selasa libur, Rabu latihan, Kamis libur kayak gitu, ataupun sebaliknya. Dan juga kalau Sore misalnya, biasanya iya latihannya. sore. Sore kadang bis asar ataupun kalau nggak maghrib sampai isya kayak gitu. Jadi kan kita bisa latihan dapet, kuliah juga dapet kayak gitu. Organisasinya lain juga dapet kayak gitu. Juga kalau misalkan KPM itu kan KPM itu dia kayak apa ya? Kalau ada acara ya, Iya, hanya kegiatan, acara-acara ada tertentu event-event, aja. iya. Iya, jadi menurut Wibi tuh mudah lah maksudnya buat ngejalanin Buat ngatur organisasi waktunya ya. tersebut, iya mengatur waktunya Baik, juga. ya. Kalau menurut Wibi nih, karena kan ikut 2 tadi kegiatan kemahasiswaan ya. Apa sih pentingnya selain mahasiswa nih, selain belajar, kerjaan tugas kuliah on time gitu kan, tapi juga harus ikut kegiatan organisasi ataupun juga aktif ikut lomba, apa tuh yang manfaat Wibi dapatkan? Oke, kalau menurut Wibi sendiri, kenapa kita harus mengikuti organisasi? Karena organisasi itu kita mengembangkan relasi kita gitu, membanyak relasi karena relasi itu sangatlah penting untuk di dunia luar, tidak hanya di dunia kampus yang bisa dibilang ruang lingkupnya masih kecil lah kalau kampus itu kan. Nah jadi dari relasi kampus itu kita bisa mengembangkan di luar karena di luar itulah sangat
apa ya, bisa dibilang lebih kejam lah daripada kampus. Iya. Lebih dunia nyata ya. Lebih dunia nyata. Makanya kayak gitu kita di situ tempatnya kita latihan. Tempatnya kita latihan untuk membangun diri kita seperti apa. Kita cari jati diri kita gitu. Aku seperti apa sih? Jadi mencari di kampus seperti itu. Baik, nambah teman juga ya. Ya, kalau Puja apa yang manfaat yang Puja rasakan dengan banyak juga ikut kegiatan organisasi seperti itu? Kalau yang paling Puja rasain relasi tadi Kak. Jadi kita nambah relasi banyak banget. Dari relasi tadi kita bisa mendapatkan informasi-informasi lomba gitu kan Kak. Nah terus kalau dari lomba itu apa ya Kak? Jadi dapat pengalaman. Kalau menurut Puja kayak, oh ternyata bagusnya tuh kayak gini. Oh ternyata kita kurangnya tuh di sini. Jadi kita sering-sering buat evaluasi diri di situ jadinya. Oh jadi kita untuk lebih baik tuh kayak gini ke depannya gitu sih Kak. Baik ya. Nah boleh kamu kasih apa kata-kata juga pengalaman kuliah di UMJ. Seperti apa sih dari Puja dulu baru nanti ke Wibi? Pengalaman kuliah di UMJ itu Puja ngerasa kayak UMJ ini udah jadi rumah gitu loh Kak. Dia benar-benar menaungi. Terus kayak apa ya, benar-benar nyaman gitu loh di UMJ karena banyak beasiswa. Karena Puja salah satu penerima beasiswa juga dari UMJ gitu kan. Di situ kayak benar-benar terbantu gitu loh. Terus orang-orang yang ada di UMJ itu benar-benar ngerangkul, terus mensupport gitu loh Kak. Kan biasanya kalau kita merasakan di universitas lain mungkin karena terlalu luas gitu kan, jadi kayak ngerasa sendiri banget gitu kan. Tapi kalau di UMJ itu kayak beda gitu Kak. Beda ya. Baik, jadi rumah kedua ya tadi ya. Kalau Wibi gimana? Kalau aku sendiri UMJ itu adalah suatu bisa dibilang rumah kedua juga karena apa yang kita ingin di situ ditampung semua. Apa yang kita ingin kita pelajari di situ ada semua kayak gitu. Dan juga dari orang-orang yang nge-support kita, ngebangun, ayo kamu tuh bisa, kamu tuh ada ini, ada potensi ini. Makanya dari sinilah kita tuh banyak belajar bahwa tuh kampus tuh ngedukung kita gitu loh. Dan juga UMJ ini kan juga banyak beasiswanya kan. Jadi bisa ngebantu dari teman-teman yang bisa dibilang apa ya? Membutuhkan ya. Iya, membutuhkan sekali kayak gitu. UMJ itu sangat menaungi itu semua. Makanya dari situlah apa ya? Kita meningkatkan diri kita tuh sebagai mahasiswa yang aktif kayak gitu. Baik, iya. Jadi banyak kontribusi yang diberikan UMJ untuk perkembangan ya dan kemajuan dari diri kalian berdua ini. Nah, terakhir nih boleh kasih pesan-pesan untuk pemirsa, khususnya juga Sobat Unggul UMJ dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi agar bisa menjalani perkuliahan dengan baik dan menjadi berprestasi gitu. Boleh dari Puja dulu, nanti Wibi. Mungkin aku ngasih sedikit pesan untuk diri Puja sendiri dan teman-teman semua yang ada di luar sana. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan tentunya penuh dengan nuansa romantika yang sangat indah. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan masa muda ini, karena lebih baik berani mencoba daripada kehilangan kesempatan. Karena kita sering mendengar Kak, inna fi aidi syubbanil amrul ummati wa fi aqdamim hayataha. Sesungguhnya pada tangan para pemuda-pemuda inilah urusan umat dan pada kaki-kaki pemudalah kehidupan umat. Maka dari itu harus tetap semangat nih teman-teman. Masya Allah, pesan yang sangat bagus sekali. Nah dari Wibi silakan. Kalau dari Wibi sendiri untuk teman-teman semua dan untuk diri Wibi juga terus bersemangat, lakukan apa aja yang ada di depan kalian. Kalian hajar semua, kalian jalankan semua. Jangan merasa nggak bisa gitu. Karena ada kalimat mutiara, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh akan dapatlah ia. Jadi kita harus benar-benar kalau kita udah menjalankannya nih, udah kita sungguh-sungguh dulu nih sampai benar-benar kita tuh mendapatkan apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi jangan mudah menyerah, tetap semangat. Lakukan yang terbaik untuk diri kalian sendiri dan juga banggakanlah keluarga kalian. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Wibi dan juga Puja tadi kata-kata motivasinya, sharingnya dan juga pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan sukses selalu ya Puja dan juga Wibi. Amin. Semoga tercapai cita-citanya. Amin. Terima kasih.
Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul UMJ, tidak terasa nih, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi sharing-sharing dan juga pencerahan dari Puja dan juga Wibi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini, maka saya Vini Auliani bersama juga dengan Puja dan Wibi serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks hanya di TVmu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.